Salam dan selamat pagi. Salam jumpa dalam Manah Klasis Gereja Toraja Mamasa dan salam sehat buat kita semua. Mari saudara-saudara, untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, kita bersama-sama sejenak dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Sebab sesungguhnya kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu karena Engkau yang memelihara dan mengasihi kami. Terima kasih untuk hari yang baru pada hari ini. Ya Tuhan, kami datang berserah untuk melakukan aktivitas kami. Tetapi sebelum kami melakukannya, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk bisa memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam jalan hidup kami secara khusus pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan 25. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam tema ketekunan dalam surat Ibrani sebagai topik dari renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, jujur kita akui bahwa saling memperhatikan itu biasanya terjadi dalam dua cara, yaitu secara memperhatikan secara negatif dan memperhatikan secara positif. Memperhatikan secara negatif pastilah tidak akan pernah dapat membangun iman atau tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang baik. Sementara memperhatikan secara positif pastilah membangun dan saling mendukung dalam pertumbuhan iman. Dalam artian bahwa bersama-sama untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, menurut penulis surat Ibrani, bahwa sebagai orang yang telah ditebus Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus, kita punya tugas,
kita punya tanggung jawab, kita punya panggilan, bukan hanya membangun iman kita secara pribadi, tetapi kita punya tugas juga terhadap orang lain dalam pertumbuhan iman saudara-saudara kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita saling memacu untuk hidup dengan benar. Dalam hal ini, kita harus saling mengingatkan dalam tanggung jawab kita masing-masing sebagai pengiring Kristus. Kita saling mengingatkan bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan itulah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu hidup dalam pertumbuhan iman dalam kebersamaan. Kita pun punya tanggung jawab sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus untuk mengajak umat-umat Tuhan, menarik orang-orang ke dalam lingkungan persekutuan untuk melakukan hal-hal yang baik demi memperkenalkan Kristus kepada mereka. Karena itu saudara-saudara, marilah kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Itu hanya bisa terwujud, itu hanya bisa terbukti ketika kita hidup dalam ibadah yang benar kepada Allah. Dan ketika kita berada dalam ibadah yang benar kepada Allah, yaitu dekat kepada Allah, hidup di dalam Allah, maka kita punya tanggung jawab untuk mengajak saudara-saudara kita bersama-sama untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Jujur saudara-saudara, kita mengakui bahwa banyak orang yang merasa bahwa ia sudah beribadah. Tetapi saudara-saudara, kegiatan ibadah mereka sebagai sesuatu yang rutinitas, yang tak berarti, sebab mereka menjauhkan diri dari banyak orang, menjauhkan diri dari saudara-saudara seimannya, sebab mereka merasa merekalah yang paling benar. Pandangan dan cara hidup seperti ini saudara-saudara menjadi batu sandungan dalam persekutuan untuk memanggil saudara-saudara kita untuk hidup dalam persekutuan. Sehingga tidak sedikit jemaat yang menjauh dari persekutuan. Mari saudara-saudara kita lihat kenyataan. Banyak orang yang tidak ikut persekutuan atau ikut ke gereja karena takut. Mengapa? Karena seringkali dikritik di dalam gereja. Mereka takut ke gereja, mereka tidak akan ikut dalam persekutuan, tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, bahkan menjauh dari persekutuan, karena mereka melihat bahwa di dalam gereja ada sikap pihak-pihak tertentu yang membangun kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok mereka dalam gereja. Sehingga mereka memisahkan diri dari saudara-saudara yang lain. Mereka juga mungkin menjauh dari persekutuan karena memiliki sifat yang memang malas. Mereka malas ke gereja karena dalam diri mereka ada titik kesombongan dalam hidup mereka. Karena mereka menganggap bahwa dia tidak membutuhkan orang lain. Dia tidak membutuhkan pelayanan gereja.
karena pengetahuannya tinggi alias pendidikannya tinggi. Mungkin karena kedudukan sosialnya di masyarakat yang terpandang, sehingga mereka menganggap enteng persekutuan. Mereka malas datang ikut persekutuan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini, surat Ibrani ini ingin mengatakan bahwa tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengiring Kristus, harus saling menopang, saling mendukung dalam persekutuan, dalam melayani, dan dalam memperhatikan untuk menumbuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kita terpanggil untuk tekun dan setia menjalani persekutuan di dalam Tuhan secara pribadi maupun secara berjemaat untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hari Tuhan saudara-saudara sudah dekat. Kita harus mempersiapkan diri dengan berbuat baik, bijaksana dalam menjalani hidup dan tugas tanggung jawab kita. Dan yang terpenting saudara-saudara, kita belajar hidup benar dalam penyembahan kepada Allah penyelamat kita. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, tetaplah bertekun dan mari kita saling membangun dalam kasih, dalam kesatuan iman, melalui kasih dan persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Dia memberikan waktu bagi kita untuk bisa melayani Dia dengan penuh kasih. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini membawa hidup kami, jiwa kami, langkah kaki kami, perkataan dan perbuatan kami berjalan di dalam kasih Tuhan. Kami tekun dan setia menjalankan panggilan kami untuk melayani Tuhan. Dan kami tekun hidup di dalam persekutuan, di dalam kasih Tuhan. Tuhan, jauhkan dari kehidupan kami rasa angkuh, sombong, merasa diri hebat dalam persekutuan, supaya kami boleh menikmati persekutuan di dalam damai dan kasih Tuhan. Sebab itulah persekutuan yang sesungguhnya, ketika kami saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, berkatilah Gereja Toraja Mamasa dari tingkat sinode, klasis dan jemaat, bahkan cabang kebaktian, agar semua pelayanan Gereja Toraja Mamasa disatukan dalam persekutuan yang utuh untuk menebarkan kebenaran firman Allah di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan sidang Sinode Am. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam persiapan sidang Sinode Am, yang kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di dalam rencana
Gereja Toraja Mamasa untuk melakukan persidangan. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, Engkau berkati Tuhan, sehingga semua kegiatan ini, persidangan itu, bersama dengan tuan rumah pelaksana persidangan boleh mempersiapkan yang terbaik, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti sidang Sinode Am, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, terlebih lagi Tuhan ketika kami masih menghadapi pandemi COVID sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melingkupi dan menjaga seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti persidangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di Kelasis Makassar. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, pekerja gereja, bahkan seluruh anggota jemaat dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih dengan cara daring. Bahkan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang akan menyelesaikan pendidikan mereka, yang mencari lapangan pekerjaan, yang sudah bekerja. Engkau berkati mereka semua Tuhan, supaya dalam setiap jalan hidup mereka, rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga dalam tubuh yang sehat mereka memuliakan Engkau. Yang dalam berduka cita atau berbeban berat, Engkau sendiri yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Yang mengalami sukacita karena bersyukur, Tuhan Engkau sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengizinkan kami untuk melayani Engkau melalui Mana Kelasis Gereja Toraja Mamasa pada saat ini. Amin.